也就没有活着的必要。风都逃不掉的。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Kali ini kita akan kembali melanjutkan bagian kedua dari Sword Star Movie Blood Law Continuation bagian kedua. Sebelumnya, Lo Feng telah berhasil menemukan kristal darah pertamanya. Tanpa berlama-lama, ia langsung saja menyerap kristal tersebut ke dalam dirinya. Dan kekuatan yang begitu besar pun masuk ke dalam diri Lo Feng. Meskipun dirinya merasakan rasa sakit yang luar biasa, namun tetap saja semua ini pantas. Karena kekuatan Lo Feng kini telah berkembang sebanyak 20-30%. Nah, setelah semua itu, Lo Feng akan pergi ke tempat si Feng Xiao. Sino berpindah ke sebuah tempat yang mana ini adalah kediaman dari si Feng Xiao. Dirinya yang sedang asik santuy merasakan kehadiran dari seseorang, yang mana tentu saja itu adalah Lo Feng. Serangannya pun langsung saja dirinya lancarkan, dan pertarungan pun dimulai di antara mereka. Kali ini lawan Lo Feng bukanlah kelas yang biasa, sebab kekuatan si Feng Xiao mungkin bisa mengimbanginya. Pilar petir yang dirinya ciptakan itu bisa dilihat oleh semua orang, yang mana dengan pilar ini dirinya ciptakan untuk mengurung Lo Feng di tempatnya. Bagi Lo Feng, si Feng Xiao memang baru berada di tingkat 2 level penguasa domain, tapi kemampuannya mungkin sudah berada di level 9. Domain petir yang dirinya ciptakan itu berusaha untuk menangkap Lo Feng. Hanya saja semua itu sudah mudah ditahan oleh domain emas milik Lo Feng. Dengan hancurnya penghalang ini akan memudahkan Lo Feng untuk melakukan penyerangan balik. Pertarungan yang terjadi di antara mereka memang sangat mengagumkan. Bahkan duel senjata yang mereka lakukan bisa dikatakan seimbang. Kali ini si Feng Xiao akan memperlihatkan kecepatannya dalam menyerang, dan hal itu berhasil menekan Lo Feng. Tapi untuk bisa melukainya mungkin akan sulit. Akhirnya Lo Feng pun menggunakan klonnya dan langsung saja melancarkan penyerangan kepadanya. Meskipun jumlah Lo Feng sangatlah banyak, tapi ini tidaklah masalah untuk si Feng Xiao. Lo Feng sudah menduga kalau penguasa domain tingkat 2 seperti si Feng Xiao tidak akan mungkin dia kalahkan begitu saja. Jadi Lo Feng itu sedang berusaha mencari sebuah celah. Namun si Feng Xiao lagi dan lagi berhasil membuatnya terkejut. Serangan yang ia lancarkan berhasil menghancurkan klon Lo Feng. Tidak hanya itu saja, Lo Feng tidak dibiarkan pergi olehnya. Serangan si Feng Xiao seakan-akan begitu berat untuk Lo Feng tahan, dan bahkan dirinya sempat terpental. Lo Feng sadar betul kalau kekuatan spiritualnya berada pada level penguasa domain tertinggi. Tapi serangan ini hanya bisa menahan si Feng Xiao sebentar saja. Jadi karena itulah Lo Feng harus memanfaatkan waktu sedikit ini sebaik mungkin. Sayang sekali rencana Lo Feng gagal, karena si Feng Xiao sengaja melakukan hal tersebut. Alhasil dirinya pun harus menerima luka yang sangat fatal. Si Feng Xiao memuji bakat hebat yang Lo Feng miliki. Namun sayangnya ia harus menjadi lawannya. Ia pun ingin melihat siapakah orang ini. Sayang sekali Lo Feng yang dia kira sudah meninggoy masihlah hidup dan langsung saja menusuknya. Lo Feng memuji tindakan si Feng Xiao yang mengarahkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk menyerang dirinya. Namun ada sesuatu yang tidak diketahui oleh si Feng Xiao mengenai tubuhnya. Jadi wajar mengapa dia bisa lengah dan berakhir seperti ini. Dan begini Lo Feng berhasil mendapatkan gelang penyimpanannya. Nah, pertarungan itu telah disaksikan oleh Chu Yuntao, jadi dia pun tahu siapakah pelakunya. Hanya saja ia masih belum berani apakah harus bertarung dengannya atau tidak. Untuk Lo Feng sendiri senang karena kembali mendapatkan 2 kristal darah. Jika ia berhasil menyerap kedua kristal ini, maka dirinya akan menjadi prajurit darah dan berhasil menyelesaikan misi kedua dengan poin 100.000. Sayang sekali masalah baru kembali menghampiri Lo Feng. Kematian si Feng Xiao yang merupakan murid kesayangan Istana Abadi tentu tidak akan dibiarkan oleh para utusan. Lo Feng sadar mereka bukanlah orang sembarangan, karena mereka adalah penguasa domain tingkat 9. Dan tubuh manusianya, Lo Feng tidak akan bisa mengalahkan mereka. sebab tubuhnya itu jauh lebih kuat dari penguasa domain tingkat 9. Sebenarnya Lo Feng tiada niatan untuk bertarung dengan mereka. Hanya saja sebagai utusan dari Istana Abadi, mereka tentu tidak akan membiarkannya pergi dari sini. Mau diminta untuk tetap di sini, sedangkan utusan Yu akan bertarung dengannya.
Karena mereka telah memaksa dirinya, maka Lo Fang tidak punya pilihan lain selain meladeni mereka. Ketika serangan hendak dilancarkan kepada Lo Fang, semua itu sudah terlambat, sebab dirinya telah mengganti tubuhnya. Dengan tubuh Klamosa, Lo Fang memiliki pergerakan yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Hanya saja serangan itu dihentikan oleh armor primordial, sebuah armor yang sangatlah hebat dan merupakan armor pertahanan tingkat tinggi kedua setelah armor pencakar langit. Namun bagi Lo Fang, armor saja tidak akan cukup untuk bisa mengalahkan dirinya. Pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Lo Fang dan tubuh Klamosanya benar-benar mendominasi. Bagaimana tidak, pria ini tidak bisa memberikan serangan apapun kepadanya. Dirinya pun menjadi kebingungan bagaimana bisa lawannya menjadi sekuat itu. Sekelas armor primordial tidak akan mungkin bisa bertahan jika terus-menerus menerima serangan seperti ini. Tidak mau menyerah, utusan maupun mulai menggunakan sebuah teknik unik, yakni wilayah purba. Ini merupakan domain yang akan menghabisinya. Sayang sekali semua itu tidak akan berguna di hadapan Lo Fang yang sekarang. Sekali lagi Lo Fang berhasil memberikan tekanan kepadanya. Chu Yuntao tidaklah percaya seorang utusan Istana Abadi dibuat tertekan oleh seseorang yang tidak dikenal. Chu Yuntao akan menunggu ketika mereka kelelahan dan baru bisa mengambil kesempatan. Sepertinya itu tidak akan terjadi, sebab Lo Fang dan tubuh Klamosanya terlalu overpower. Utusan mau meminta Yu untuk segera menghabisi lawannya, tapi semua itu bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Sampai akhirnya dia pun mencoba mengurung Lo Fang, tapi tetap saja itu hanyalah kurungan biasa. Kali ini Lo Fang akan menggunakan tebasan ruang. Serangan yang Lo Fang lancarkan itu berhasil menembus armor primordialnya. Utusan Yu pun menjadi ketakutan dan meminta Mo untuk membantu dirinya. Akan tetapi Lo Fang tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia pun masuk ke dalam lukanya dan menghancurkan inti kehidupannya. Dengan apa yang terjadi, utusan Yu pun langsung meninggoy di tempat. Utusan Mo menjadi begitu panik dan langsung saja melarikan diri. Akan tetapi Lo Fang tiada niatan untuk membiarkannya. Hanya dalam satu kali tebasan saja, armor primordialnya pun dihancurkan dengan begitu mudah. Utusan Mo memohon untuk tidak dihabisi, karena jika tidak, dia itu akan dalam bahaya. Namun Lo Fang tidaklah peduli dan langsung melenyapkannya dan menghancurkan inti kehidupannya. Setelah menghabisi kedua utusan ini, Lo Fang akan berurusan dengan satu tikus lagi, yang mana itu tidak bukan adalah Chu Yuntao. Ia menjadi panik karena ia sudah menghentikan napasnya, namun tetap saja bisa diketahui. Lo Fang seketika saja berdiri di hadapannya. Chu Yuntao memang lebih kuat dibandingkan dengan si Feng Xiao, namun kekuatan pertarungannya tidak begitu hebat. Lo Fang akan melepaskannya jika Chu Yuntao mau menyerahkan kristal darah kepadanya. Akan tetapi tawaran Lo Fang langsung ditolak dan ia pun bergerak dengan kecepatan tertinggi yang ia miliki untuk menjauh dari Lo Fang. Hanya saja dengan tubuh Klamosa ia bisa mengejarnya dalam satu tarikan napas saja. Lo Fang langsung memberikannya pukulan manja karena telah berani menolak tawaran yang ia berikan. Hanya dalam satu kali serangan saja, Lo Fang berhasil menghabisinya dan mendapatkan kristal darah. Dan begini Lo Fang sudah menyelesaikan misi pertama. Selanjutnya, ia akan melakukan pengecekan dari dua gelang penyimpanan dua utusan Istana Abadi, yang mana kali ini Lo Fang mendapatkan jackpot besar, yakni 10 kristal darah. Akan tetapi Babata memberitahu kalau sang utusan telah melakukan komunikasi dengan kecerdikan otak ringan. Dunia darah memiliki diameter ratusan juta kilometer, jadi tidak mungkin bisa berkomunikasi secara instan. Sang utusan telah merekam tindakan Lo Fang dan mengirimnya kepada seseorang yang berbahaya, yakni penguasa dunia Xiyong, dan juga merupakan penguasa alam. Jika ia yang memburu Lo Fang, maka sudah dipastikan ia tidak akan bisa melarikan diri. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan dengan sebuah kapal luar angkasa yang berasal dari Istana Abadi. Tentu tidak bukan ini ada kedatangan dari Xiyong. Ia menjadi begitu marah kepada seseorang yang telah berani menghabisi para muridnya dan juga mengambil kristal darahnya. Ia pun memberikan selembaran mengenai buronan yang ia cari. Ia meminta semua orang di sini untuk menemukan orang itu.
Pencarian besar-besaran pun sedang dilakukan di kota Yangang. Para warga yang tidak bersalah terus disiksa agar memberitahu siapakah orang itu. Nah, selebaran yang berada di kota ini juga terlihat oleh banyak orang. Sampai akhirnya salah satu bawahan nangka memberitahu kalau ia pernah bertemu dengan pria yang berada di poster tersebut. Nabu penasaran siapakah yang telah menghabisi penguasa kota dan dua utusan istana abadi. Sampai akhirnya Lo Fang pun tiba dan menemui mereka, karena dia itu yang berbicara sesuatu kepada Nanke dan juga Nabu. Di sisi lain, pasukan dari Xiong sedang pergi ke sebuah tempat yang tentu sedang menuju ke keluarga Na. Lo Fang mengajak Nanke dan Nabu untuk pergi bersamanya karena Lo Fang khawatir Nanke akan diserang oleh Xiong. Ini merupakan keputusan sulit bagi Nabu. Akan tetapi, ia meminta Lo Fang untuk membawa pergi putranya. Namun Nanke tidak mau meninggalkan ayahnya. Nabu terus meminta anaknya untuk pergi karena bagaimanapun ini adalah kesempatan yang bagus. Lo Fang cukup sedih melihat hal ini, apalagi Nabu rela mengorbankan diri untuk keselamatan putranya. Di sisi luar, penyerangan telah dimulai. Lo Fang akan menghapus ingatan Nabu tentang dirinya. Ia yang baru saja sadarkan diri pun melihat pasukan dan pelayannya dihabisi dengan begitu sadis. Sedangkan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk Lo Fang sendiri sedang melakukan pelarian bersama Nanke. Ini bukanlah pelarian yang mudah sebab di sana terdapat begitu banyak penjaga. Bahkan Lo Fang sempat berselisihan dengan salah satu penjaga. Namun ingatannya langsung dihapus oleh Lo Fang. Bawahan Xiong sepertinya bukanlah orang sembarangan karena memiliki kekuatan yang begitu hebat. Dengan perasaan yang sedih, Nanke pun pergi meninggalkan keluarganya. Sedangkan Nabu bersama dengan yang lainnya telah dibawa ke hadapan dari Xiong. Dengan kekuatan yang ia miliki, menghancurkan tempat ini bukanlah perkara yang mudah untuk dia lakukan. Bahkan kota Yanggong pun dibuat hancur hanya dalam sekejap saja. Ia yang mereka berkata jujur kepadanya, atau jika tidak mereka akan mati. Para pelayan memberitahu kalau namanya adalah Fang dan berasal dari luar kota. Dia menghabisi kelompok 13 kapak dengan begitu mudah. Xiong yakin kalau Fang adalah orang yang dirinya cari-cari. Akan tetapi Xiong masihlah belum tahu dia berasal dari mana dan siapa sekutunya. Paman Le tidak tahu karena mereka telah berpisah setelah sampai di kota. Sayang sekali Paman Le harus menjadi korban di tangan Xiong. Nabu pernah mendengar nama pria itu dari putranya, namun dia tidak pernah melihatnya secara langsung. Si Yolong memberitahu di manakah Nanke berada, karena jika tidak orang-orangnya akan dia habisi. Nabu pun mencoba untuk mengingat tentang putranya. Akan tetapi semua itu tidak bisa dirinya ingat, bahkan Nabu sendiri tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Ia pun melihat orang-orangnya dihabisi dengan begitu sadis oleh Xiong. Gadis ini mencoba untuk melihat ingatan dari Nabu, akan tetapi tidak ada satupun kenangan tentang pria bernama Fang. Xiong tahu ingatan mereka pasti sudah dihapus. Berhubung orang-orang ini sudah tidak berguna, jadi wanita ini pun berencana untuk menghabisi mereka. Namun Xiong meminta untuk membiarkan Nabu, karena ia sangatlah berguna untuk mereka. Alhasil sisa-sisa bawahan Nabu pun dihabisi dengan begitu kejam. Karena Fang sudah menyinggung istana abadi, maka Xiong berjanji akan menghabisinya tidak peduli di mana ia pergi. 他们是被也就没有活着的必要。风都逃不掉的。 Xiong berpindah kepada Lo Fang dan Nanke yang mana saat ini tengah berada di Yurong. Dan ini puluhan juta jauh dari dunia. Xiong tidak akan bisa melintasi dunia ini untuk menemui dirinya. Jadi Nanke bisa berlatih di sini. Berhubung Nanke sangatlah berbakat dalam panah, jadi Lo Fang telah menyiapkan latihan spirit. Berhubung Nanke sangatlah berbakat dalam panah, jadi Lo Fang telah menyiapkan latihan Spirit Master untuknya. Dengan keterampilan ini, Nanke bisa melindungi diri sendiri dan jika ia memerlukan sesuatu, Lo Fang telah memberikan cincin dengan begitu banyak harta karun. Nanke bisa dengan mudah mencapai tingkat surga, dan jika ia bekerja keras bukan tidak mungkin baginya mencapai tingkat domain. Nanke berterima kasih banyak kepada Lo Fang. Sayang sekali Lo Fang tidak bisa menemui Nanke berlatih karena seorang pahlawan harus tumbuh sendiri. Lo Fang sungguh tidak sabar untuk bertemu kembali dengan Nanke. Lo Fang pun pergi ke kapal otomatnya. Babata memuji keputusan Lo Fang. Selain itu, dia telah mengumpulkan begitu banyak kristal darah yang dibutuhkan.
Lo Feng tinggal menyerap 2 lagi untuk menjadi prajurit darah. Di penyerapan pertama, Lo Feng memang merasakan peningkatan pada dirinya. Namun untuk penyerapan kedua kali membutuhkan kemampuan 10 kali lipat dari tubuhnya. Jadi Lo Feng masihlah belum tahu bagaimana cara untuk melakukannya. Babata mengingatkan tentang perkataan Nanke, semakin tebal kabut jahat maka semakin mudah juga untuk diserap. Jadi seharusnya Lo Feng itu bisa pergi ke reruntuhan dewa kuno yang dipenuhi oleh kabut jahat. Lo Feng paham jadi mereka akan pergi ke sana. Perjalanan pun mulai mereka lakukan. Reruntuhan ini berdiameter ratusan miliar kilometer. Jika melemparkan bumi ke sana, maka akan menjadi pasir di gurun saja. Bisa dikatakan kalau tempat ini begitu besar. Lo Feng pun mulai melakukan perjalanan ke sana. Setelah melihat ke sana kemari, akhirnya Lo Feng melihat kabut jahat yang dimaksud. Ia bisa merasakan keinginan kuat untuk membunuh pada tempat itu. Bahkan ini membuat Lo Feng bingung dan kekacauan dan kegilaan terus mengalir pada tubuhnya. Baik potensi primordial maupun energi roh, semua itu tidak dapat menghentikan hal itu. Jika Lo Feng tidak cukup kuat, maka sudah dipastikan dirinya akan menjadi gila. Kekuatan kabut jahat terus berusaha untuk membuat Lo Feng hilang kendali. Dan benar saja Lo Feng sempat pingsan. 骚动不断蛊惑着我们，同时又若是意志不够坚定。 Namun dirinya dikejutkan oleh seseorang yang dengan cepat melakukan penyerangan kepadanya. Pertarungan pun kembali harus Lo Feng hadapi. Dalam pertarungan ini Lo Feng telah menyerap kekuatan kabut jahat. Dari apa yang Lo Feng lihat, sepertinya pria ini berasal dari istana abadi. Lo Feng tentu tidak bisa membiarkannya pergi. Ia pun penasaran bagaimana bisa mereka kemari. Yang datang tidak hanya dia saja, namun ada 1 orang lagi. Lawan yang dihadapi berada di tingkat 9 alam semesta. Namun tentu mereka bukanlah lawan yang bisa mengalahkan Lo Feng. Ia akan menggunakan trik bayangan dalam mengalahkan mereka. Hanya saja lawannya kembali bertambah dan kali ini yang datang berada di level penguasa domain tingkat 2. Ternyata orang-orang ini kemari hanya untuk berlatih. Namun tidak menyangka bisa bertemu dengan Feng. Mereka yang berada di level surga 9 tidaklah mampu menahan pergerakan dari Lo Feng. Bahkan dia bisa bergerak lebih cepat dari apa yang dikatakan. Lo Feng berencana untuk menghabisi pria tadi, namun semua serangan mengarah tepat kepadanya. Domain absolut pun Lo Feng gunakan, yang mana itu berhasil menahan pergerakan mereka. Lo Feng akan menunjukkan bagaimana cara master spiritual mengendalikan senjatanya. Pengendalian yang Lo Feng miliki ini sudah tingkat yang benar-benar luar biasa. Sadar kalau lawan ini sangatlah kuat, jadi orang-orang istana abadi pun berencana untuk pergi melarikan diri. Akan tetapi Lo Feng tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Sayang sekali beberapa dari mereka telah berhasil pergi menjauh. Orang-orang tadi memang tidak sekuat 2 utusan yang pernah dirinya lawan. Namun mereka sangatlah berbakat. Kemungkinan mereka adalah prajurit terbaik yang istana abadi miliki. Jika ia menghabisi mereka, yang ada dirinya malah memperbesar keributan. Jika ia menghabisi mereka, yang ada malah dirinya yang memperbesar keributan. Saat ini Lo Feng harus berfokus dalam menyelesaikan semua misinya. Lo Feng kembali lagi mencari kabut jahat yang pekat. Semakin dalam diri Lo Feng masuk, maka semakin pekat juga dia merasakan perubahan halus pada tubuh dan pada anggota tubuh dan tulangnya. Lo Feng tidak tahu apa ini, namun kepadatan kabut jahat baik untuk tubuhnya. Jadi Lo Feng akan terus masuk ke dalam sana. Sebab semakin tebal kabutnya, maka semakin kuat pengendalian pikirannya. Tidak butuh waktu lama bagi Lo Feng untuk merasakan seperti terlahir kembali. Jika dia ingin menghemat waktu, Lo Feng akan pergi lagi ke tempat yang penuh dengan kabut jahat. Setelah kesana kemari, Lo Feng merasakan ada kabut yang sangat tebal di ruang raksasa ini. Orang biasa tidak akan mungkin pergi ke sana, jadi ini merupakan tempat yang bagus untuk berlatih tanpa khawatir ada musuh yang kemari. Kini tubuh manusia Lo Feng dan klan Mosa berada di jalur yang sangat jelas. Sedangkan monster Golden Hornet membutuhkan keterampilan bertarung yang efektif. Lo Feng yang telah berada di sana mulai melihat ingatan dari kejadian dari tempat itu. Yang mana kabut jahat ini diciptakan dari pertarungan monster yang besar menghadapi alien. Bentuk dari monster ini sangatlah mirip dengan binatang bertanduk emasnya. Bahkan kekuatannya juga cukup mirip. Lo Feng ingat tentang perburuan bayangan, terobosan, dan tanduk emas. 3 teknik utama yang monster tanduk emas miliki. Lo Feng akan menggunakan kabut jahat ini untuk membentuk kembali tubuh manusianya.
Wujud asli Lo Fang yakni monster tanduk emas bisa dan cepat menyerap kabut jahat itu. Sedangkan tubuh Klamosanya sedang mencari tahu tentang Nanke dan juga informasi yang ada di kota Yanggang, yang mana Nabu masihlah hidup. Jadi Lo Fang pun merasa lega. Lo Fang akan menyelamatkannya ketika mendapatkan gelar prajurit darah. Lo Fang sudah mencoba berkali-kali namun masih belum membuahkan hasil. Sampai akhirnya dia pun berhasil menyerap kristal darah yang kedua. Kekuatan Lo Fang pun kembali meningkat dan begini dirinya pun bisa merasakan kalau 9 hukum asal-usul alam semesta kini menjadi lebih jelas. Tidak berhenti sampai di situ saja, Lo Fang kembali menerapkan teknik berpedangnya pada tubuh yang telah dirinya tingkatkan. Benar saja, tubuhnya telah mengalami peningkatan yang cukup jauh. 成功融合了第2颗血乐剑，不一样了。 Hanya dengan 2 kristal saja, kekuatan serang Lo Fang telah meningkat sebanyak 50%. Kini dia itu hanya perlu selangkah lagi untuk menjadi prajurit darah. Untuk saat ini dirinya belum bisa menyerap kristal darah yang ketiga. Ini membutuhkan kemauan 10 bahkan 100 kali lipat dari kemampuan tubuhnya. Lo Fang akan berusaha keras untuk mencari caranya. Hanya saja dirinya pun dikejutkan dan ledakan di bawah tempat ini. Sepertinya ada kabut jahat yang lebih tebal dibandingkan sebelumnya. Lo Fang merasa kalau tempat itu akan cocok untuk melanjutkan kultivasinya. Sudah 5.000 km Lo Fang masuk ke dalam sana namun tidak kunjung sampai ke dasar. Pada kedalaman 9.000, Lo Fang merasakan kepadatan kabut jahat menjadi 2 kali lipat. Semakin dirinya masuk ke dalam, semakin berat juga tekanan yang ia rasakan. 15.000 km dan kabut jahat 3 kali lipat lebih tebal. Setelah perjalanan yang cukup panjang, pada dirinya Lo Fang telah sampai di sebuah tempat yang layaknya seperti peradaban kuno. Ada orang juga di sana dan meminta untuk menghabisi orang yang telah mengganggu mereka. Kita pun diperlihatkan kepada sosok mengerikan yang telah dibebaskan. Semua itu demi bisa menghabisi Lo Fang. Untuk Lo Fang sendiri tidak tahu apa-apa dan menganggap kalau hanya ada dia saja yang berada di tempat ini. Akan tetapi dia bisa mencium kegilaan yang perlahan-lahan mulai mendekatinya. Kemungkinan itu adalah penguasa domain tingkat kedua. Lo Fang tidak takut dan akan meladeninya. Dan saat juga sosok pria tinggi kurus pun langsung melancarkan serangan kepada Lo Fang. Meskipun tubuhnya sangat besar, namun ia memiliki pergerakan yang sangat cepat. Untung saja Lo Fang masih dapat menahan setiap serangan yang dia lancarkan. Walaupun begitu, Lo Fang tetap saja harus dibuat terpental karena tekanan berat yang dilancarkan oleh pria itu. Lo Fang mencoba untuk memberikan perlawanan, yang mana akhirnya ia memiliki kesempatan untuk memberikan serangan balik kepada sosok itu, dan juga memotong lengannya. Jika rasa sakit dan cedera tidak dapat menghabisinya, maka Lo Fang akan menghabisinya. Trik bayangan pun langsung saja Lo Fang gunakan untuk bisa menghabisi sosok itu. Dan tidak lupa Lo Fang juga menghancurkan intinya. Dan begini maka Lo Fang pun berhasil mengirimnya ke alam baka. Akan tetapi Lo Fang merasakan ada yang aneh. Sebab seorang penjuang gila sepertinya bagaimana bisa bertahan selama ini di bawah tempat itu. Sesuatu pun mulai terjadi dan Lo Fang merasakan kalau semua ini bukanlah kebetulan. Dirinya pun mencoba untuk pergi, tetapi dirinya dihentikan oleh sesuatu yang sama sekali belum pernah Lo Fang rasakan. Lo Fang bisa merasakan darah yang begitu segar langsung masuk ke dalam jantungnya. Ia sadar kalau sosok yang ada di hadapannya bukanlah orang yang bisa dia hadapi. Pria ini menguji Lo Fang yang bisa mengalahkan iblis darah tingkat domain miliknya. Dia adalah Dewa Darah Baki. Lo Fang diberikan 2 pilihan, yakni menyerah atau mati di tangannya. 10 detik untuknya untuk membuat pilihan. Ketika ia mulai menghitung, tubuh Lo Fang perlahan-lahan mulai retak. Akan tetapi Lo Fang tidaklah mengatakan kata menyerah. Ia berencana untuk menggunakan tubuh Klamosanya, namun identitasnya akan diketahui, dan Istana Abadi bisa saja menghabisinya. Lo Fang pun dibuat kebingungan dengan pilihan apa yang harus dirinya ambil. Sampai akhirnya Lo Fang pun membuat pilihan untuk menyerah saja. Baki pun mengampuni nyawanya, dan mulai sekarang Lo Fang akan melupakan nama dan masa lalunya. Ingat, dia itu hanyalah seorang penjaga darah saja. Lo Fang paham dan kini dirinya pun telah menjadi murid dari Baki. Nah, untuk bagian keduanya harus berakhir sampai di sini dulu. Untuk bagian ketiganya akan segera kita buat karena saat ini Mimin agak lelah.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.